Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nurkhalifa. Di sini saya akan membuat CMD dan PDM, yaitu dengan mengambil judul Sistem Informasi Pendaftaran Bimbingan Proyek 2 Prodi Teknik Informatika Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri. Untuk pertama-tama, kita akan membuat proyek yaitu sistem CDM-nya. Sistem CDM-nya di sini ada 8 tabel, yaitu ada tabel login, mahasiswa, admin, dosen, kelompok project 2 dan status project 2 dan kuota. Untuk di login sendiri pembuatannya yaitu pertama kita klik yang bagian ini. Di entity kita bisa membuat tabelnya. Lalu ketika kita mengklik dua, maka akan muncul seperti ini. Untuk name kita pakai nama login dan untuk atributnya kita bisa mengetik login ID, login password dan login level, login aktif. Untuk membuat kayak primary key sama yang di bawah ini kayak identifier 1, kita bisa mencentang yang ini. M P sama D. M sama P di centang itu dapat yang identifier 1. Oke, next ke bagian mahasiswa. Mahasiswa seperti tahap pertama tadi untuk login. Ketika mahasiswa, kita di sini ketik mahasiswa. Untuk atributnya kita ketik mahasiswa ID, name, nama, email, kelas, dan angkatan. Untuk lanjutnya ada bagian admin. Admin sendiri memiliki atribut ada NIK, nama, dan email. Di sini untuk tipe datanya bisa dilihat varchar. Untuk bagian dosen, di sini untuk atributnya ada NID, nama, email, jalu, dan foto. Di mana untuk tipe datanya selain semua ini yang memakai integer cuma pakai NID, yaitu bisa dilihat ada primary key-nya sama entitasnya. Oke, next ke bagian yang selanjutnya yaitu bagian status, di mana untuk status sendiri atributnya ada NID dan nama, di mana ada integer dan kita pakai varchar dan pakai rate-nya 20. Kita ketik OK, maka akan muncul seperti ini. Kita klik OK. Lanjut ke bagian proyek 2, di mana proyek 2 sendiri seperti pada tabel-tabel sebelumnya, yaitu ada NI, ID, judul, dan tahun. Di mana untuk tipe datanya sendiri ada ID sendiri itu memakai integer. Kita klik integer, klik OK. Kita pakai varchar. Untuk ukurannya kita memakai, oh enggak, kita pakai teks. Habis itu yang terakhir kita memakai integer. Oke, untuk tabel selanjutnya ada tabel kuota, di mana tabel kuota sendiri bisa dilihat atributnya ada ID, jumlah, sisa, dan kata. Di mana semua tipe datanya menggunakan integer. Untuk yang tabel terakhir kita ada kelompok proyek 2 di mana ada atributnya cuma satu aja, yaitu ada kelompok 2 ID, di mana menggunakan tipe data integer. Lalu untuk panah-panahnya sendiri itu kita bisa lihat dimulai dari bagian loginnya, di mana bagian login itu
kita bisa lihat yaitu dari login ke mahasiswa yaitu menggunakan one to one di mana login kita ketik yaitu di sini berlogin kita ketik off. Habis itu untuk bagian login ke admin yaitu money to money di mana kita bisa melihat kayak mengganti kardinalitas bisa dilihat ini untuk ada one to money, money to one, money to money. Kita klik off. Untuk selanjutnya login bagian dosen. Di sini masih menggunakan one to one dan di sini ada notifikasi yaitu the code already exists di mana tadi kita sudah menggunakan login pada login ke admin. Jadi kita tidak boleh menggunakan nama yang sama. Kita ganti login 2. Lanjut ke bagian mahasiswa ke kelompok proyek 2. Bisa. Di sini kita menggunakan, kita klik dulu, yaitu beranggotakan, di mana mahasiswa bisa beranggotakan dari lebih dari satu kelompok. Jadi di sini kita menggunakan kardinalitasnya one to many. Kita ketik up. Lanjut ke bagian dosen ke kuota. Untuk dosen ke kuota sendiri kita ketik jumlah bimbingan di mana untuk kardinalitasnya yaitu one to many. Jadi kayak setiap dosen, satu dosen bisa mengajar 3 atau lebih dari mahasiswa. Kita klik up. Lalu untuk selanjutnya kita mengambil tabel proyek ke kelompok kelompok project. Kita ketik yaitu berkelompok di mana untuk kardinalitasnya sendiri memakai one to many. Dan selanjutnya kita ke dosen dan yang terakhir kita status ke project di mana untuk status ke project kita ketikkan status project dan untuk kardinalitasnya kita ada one to many di mana status dari setiap mahasiswa dapat memilih beberapa project. Untuk proses CMD-nya sudah selesai dan akan dilanjutkan pada proses PDM. Kameranya tak tuh.
Oke, untuk selanjutnya kita sebentar ini Zoom saya jelek. Kita ke tools, lalu ke bagian generic physical data model. Nah, di sini kita dapat milih. Kita pilih bagian MySQL 5.0. Lalu kita apply, kita oke. Tara, maka PDF-nya akan terlihat seperti ini. Oke. Untuk project kali ini, CDF. Sekian dari penjelasan saya seputar PDM dan PDM yang mengandung judul mengambil referensi dari Sistem Informasi Pendaftaran Bimbingan Proyek 2 Prodi Teknik Informatika Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.